Shalom, apa kabar? Senang kita ketemu kembali. Dan saudara, saya berusaha untuk saya buat acara ini setiap hari agar setiap kita diberkati Tuhan. Mari sama-sama kita lihat firman Tuhan yang terambil dari Ibrani pasal 10 ayat 16 sampai 17. Ibrani pasal 10 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya di dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat-ingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Puji nama Tuhan, saya percaya bahwa kalau kita menyadari bahwa pengorbanan Tuhan Yesus adalah pengorbanan yang tulus dan sangat mulia. Saat ini saya mau berbicara tentang ternoda dosa atau terbasuh darah. Alkitab memberitahukan kita bahwa di bawah hukum Taurat, seekor hewan harus dipersembahkan setiap tahun dan untuk menebus dosa-dosa umat. Kata menebus berarti menudungi, dan ini digunakan terus-menerus di perjanjian lama. Itu tidak pernah digunakan dalam perjanjian baru. Bahasa Yunani untuk melukiskan perbuatan Yesus bagi kita di kayu salib berbeda sama sekali. Tidak hanya berarti menudungi, tetapi membatalkan, menghapus, menghilangkan semua sama sekali. Tahukah saudara maknanya? Itu berarti tiada lagi masalah dosa. Yesus telah menyelesaikannya. Waktu Anda dijadikan dosa, Dia sebagai Tuhan Anda, Dia tidak hanya menudungi untuk menutupi dosa-dosa kita. Dia menaruh kita pada kedudukan yang benar. Yesus menaruh kita pada kedudukan yang benar di hadapan Yesus dan menciptakan kita kembali dengan Roh Tuhan seolah-olah dosa tidak pernah ada. Banyak orang percaya belum sepenuhnya memahami keberadaan yang indah dan agung ini. Mungkin Anda terjebak dalam kesadaran akan dosa dan seharusnya menerus memikirkan tentang diri Anda sebagai orang ternoda. Dosa bukannya terbasuh darah. Anda bukan itu sekarang, tetapi anugerah telah mengubahkan hidup Anda selama-lamanya. Saya ulangi, anugerah telah mengubahkan hidup kita selama-lamanya menjadi kebenaran Tuhan yang sejati, dan karya Tuhan diciptakan di dalam Kristus Yesus di kayu salib. Saudaraku yang kekasih, pikirkanlah hal itu. Biarlah kesadaran itu mengendap di dalam kesadaran Anda dan bangkit, berdiri, menerima kesadaran dari dosa di dalam Kristus Yesus. Simaklah apa yang dikatakan firman Tuhan di dalam Ibrani 9 ayat 22.
dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat, dan darah dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Dan darah Yesus tertumpah di atas kayu salib, darah yang kudus, darah yang suci, darah yang mulia, ditumpahkan di atas kayu salib, menebus dosa-dosa manusia, dosa saya dan saudara, kita yang selayaknya di neraka, kita yang selayaknya dibuang ke api neraka, dibela oleh Tuhan, ditebus oleh Tuhan, diangkat oleh Tuhan, dan dia menerima hukuman itu. Dia mati, menderita, disiksa, disalibkan, bahkan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Dan untuk itu mari saudara kita pikirkan bersama-sama, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Apa harus kita buat selanjutnya? Saya mau himbau kita semua, pastikan hidup kita sekarang akan lebih baik. Bayangkan hari-hari akan datang, saudara akan lebih baik daripada hari-hari yang lalu. Kenapa? Saudara dengan merenungkan firman Tuhan, benar-benar saudara bergaul dengan Tuhan, taat menyenangkan hati Tuhan, maka kehidupanmu engkau diberkati Tuhan. Jangan pernah takut hadapi kenyataan hidup ini. Jangan bimbang hadapi kenyataan hidup ini, karena kasih Tuhan tidak pernah berubah. Sekali dia mengasihi saya dan saudara, dia tetap mengasihi kita, sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan, terima kasih. Aku berdoa untuk teman-teman, saudara-saudara, sahabatku yang mendengarkan firman Tuhan ini, agar kami semua dikuatkan dan kami hidup taat menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin.